untuk sesi workshop ini kan waktunya cuma ya 30 menit lagi. Saya di sini akan tunjukkan untuk RSIM-nya sendiri dan melanjutkan sesi instalasi virtual environment. Sebelumnya ada beberapa masalah ya, misalnya ada yang di forum saya lihat ada yang salah menu smartphone di smartphone yang untuk fiturnya sudah saya jawab di forum. Kemudian di sini saya akan share dulu RSIM itu apa. Jadi RSIM ini sebenarnya simulasi. Jadi saya tunjukkan sekilas. RSIM itu simulasi untuk autonomous driving dan menggunakan machine learning yang nanti package Python yang bisa kita akan gunakan untuk mengendalikan RSIM tersebut. Oke, saya akan tampilkan fotonya. Oke, ini tombol share konten sebenarnya tidak bisa. Oh ya, sebentar. Berarti Bapak ya, Pak Fitra bisa. Iya. Saya jadikan presenter ya supaya bisa share konten. Iya. PS itu nggak ada deh. Bisa dicoba. Coba. Oke. Jadi di sini RSIM yang akan digunakan nanti dan dikendalikan oleh script Python yang kita susun dan kita train berdasarkan data-data hasil dari rekaman RSIM. Nah, jadi di RSIM sendiri mensimulasikan kondisi driving. Nah, jadi kita tidak perlu punya kendaraannya sesungguhnya untuk mengendalikan. Nah, ini contoh ketika kita kendalikan menggunakan script Python. Jadi RSIM ini bekerja dengan cara mengcapture image yang di-capture oleh RSIM-nya. Nanti kita akan training berdasarkan hasil capture tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke sesi nanti training di pertemuan yang berikutnya nanti, nah kita harus persiapkan dulu package-nya. Jadi kan sebelumnya kita sudah install package untuk Anaconda dan virtual environment. Nah, untuk yang di pertemuan 1 ada kendala apa saja yang terjadi saat instalasi, bisa dibahas di chat. Oke. Jika ada pertanyaan kendala bisa disampaikan di forum. Nah, pada tahap sebelumnya kan kita membuat virtual environment. Nah, nanti di tahap berikutnya, environment-nya masih ada yang belum ya. Oke, saya contohkan lagi ya bagi yang belum. Nah, bagi yang masih belum, kalau misalnya virtual environment tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Radiah, jadi anggaplah virtual environment ini ada sebuah kelas kalau dalam sekolah. Nah, di kelas itu nanti siswa akan masuk ke kelas tersebut, yang dimana nanti di kelas tersebut akan
akan terdiri dari beberapa guru atau pelatih. Nah, gunanya apa virtual environment atau kita analogikan sebagai kelas? Nah, gunanya adalah nanti ketika kita masuk ke virtual environment di kelas tersebut, kita akan menjalankan program pelatihan yang emang sudah di-set di kelas itu. Misalnya program pelatihan untuk mengenali jalan, masuk ke kelas lalu lintas, atau misal nanti setelah itu ada pelatihan untuk mengemudi, nanti masuk ke kelas mengemudi. Jadi kurang lebih seperti itu virtual environment. Nah, bagi yang belum install di sini, kalau sudah install Anaconda, ketikkan Honda create min end, misalnya mengemudi, kemudian kita pilih versi Python-nya. Nanti di dalam virtual environment yang kita analogikan sebagai kelas ini akan disiapkan library atau peralatan-peralatan pendukung untuk pembelajaran. Nah, untuk tahu versi Anaconda-nya di mana? Ada pertanyaannya. Nah, kalau mau tahu versi Anaconda-nya bisa buka Anaconda Navigator. Sambil tunggu Anaconda Navigator keluar. Nah, ini nanti kelihatan setelah keluar si Anaconda Navigatornya. Ini buat ini buat Anaconda Navigatornya. Nah, untuk lewat konsol seperti bagaimana? Nah, kalau lewat konsol kan lama dari Anaconda. Nah, kita di Honda, nanti di sini ada komen-komen yang ada di Honda apa aja, kita lihat yang version, gunakan Honda Mimpi. Nah, V-nya lebih besar. Nah, ini versi Honda-nya 484, versi anak Honda-nya. Nah, oke, lanjut ke bagian klasik. Ini ditunggu saja, karena ini bergantung kepada koneksi internetnya masing-masing. Sambil kita nunggu, kita akan masuk ke tahap berikutnya. Jadi untuk persiapan RC ini kita butuh 3 buah virtual environment atau 3 buah kelas. Yang pertama kelas persiapan, dan kelas pelatihan atau training, ke kelas pengujian. Nah, ketika kita sudah membuat virtual environment atau kita analogikan sebagai kelas tersebut, nanti akan muncul di sini. Nah, ini ada Anaconda Content, yang Anaconda 3, nanti ada yang kelas mengemudi yang tadi kita buat, atau misalnya tahap persiapan. Kita jalankan. Nah, setelah kita menjalankan virtual environment ini, atau kelas yang sudah kita buat, misalnya kelas persiapan, kita download source code untuk
RSIM yang Python ini. Masuk ke GitHub, linknya ada di forum. Nah, tutorial persiapannya ada di sini. Nah, nanti di link GitHub-nya ada tombol quote. Nanti kita pilih download zip. Ada loh. Nah, sambil menunggu proses downloadnya, nanti ini tergantung koneksi internet masing-masing. Ini contoh yang download. Nanti isinya seperti ini. Cuman nanti kita tidak ada folder data kau dan model. Nah, nanti folder ini akan kita tambahkan ketika kita akan memasukkan data. 3 folder, data kau dan model. Untuk ketika baru mendownload nanti tidak ada folder ini. Nah, nanti di sini ada script Python untuk install package for preparation, for training, dan for testing. Kita lihat dulu isinya for preparation. Di sini didefinisikan semua package-package yang perlu diinstal. Nah, kalau diperhatikan di sini adalah yang TensorFlow GPU dan Keras GPU. Dua package ini diinstal jika emang kita menggunakan GPU atau VGA-nya NVIDIA. Jika tidak perlu diinstal, kita kasih tanda-tanda seperti ini di komen jika kita emang tidak menggunakan GPU atau VGA. Itu yang diperhatikan di setiap script ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa langsung di komen di chat. Dan jika ada yang tertinggal, tutorialnya ada di forum, jadi tidak perlu khawatir. Nah, kemudian ini package-package-nya sudah kita siapkan. Nanti di konsol anak Pondana. Baru sampai lihat INT ya. Oke, itu sambil ditunggu saja. Oke, masih terlalu cepat ya. Yang buat 3 ini tahap persiapan, tahap training, dan tahap pengujian. Sesi kapan langsung praktek? Kita lihat di jadwal dulu. Nanti di sesi berikutnya ada prakteknya dengan RSIM langsung, tapi sebelum itu kita harus siapkan package-package-nya ini. Jadi di sini masih downloading dulu.
Ini yang membuat virtual environment ada sudah selesai. Satu dulu saja. Yang tahap persiapannya ada yang sudah selesai. Masih belum ya? Oke. Yang sudah, ada yang belum. Nah, kita contohkan satu dulu ya untuk instalasi paketnya. Iya, bikin 3. Berarti bikin Jangan 3 agak gitu. buka nama. Ini buat 3 untuk install paket-paketnya. Nah, nanti untuk tahap jika sudah pada saat tahap instalasinya, nanti kita masuk ke folder tempat kita mendownload versi ini. Kita masuk ke foldernya. Nah, ini. Oke, ada ya Pak paketnya harus diinstal apa aja. Nah, di sini paketnya. Jadi nanti jalankan install package for preparation untuk virtual environment tahap persiapan. Nanti ada 3 script ini yang harus dijalankan dengan cara Python nama script PY. Nah, script ini isinya adalah script untuk instalasi paketnya di sini. Semua tahapan ada tutorialnya ya di forum. Jadi kalau misalnya tertinggal jangan khawatir, ada di forum. Nah. Oh, kalau malam nanti chat kita bolehkah kalau stuck? Boleh aja langsung komen, lebih baik di forum aja biar banyak yang bisa bantu juga gitu. Jadi nanti kalau ada masalah langsung tanyakan di forum. Panjang sakit tuh, sasi no ada nasi bang. Sampai sini ada yang ingin tanyakan atau ada yang sudah selesai proses membuat virtual environment-nya? Ada yang sudah selesai? Oke, masih executing Pak. Mohon ditunggu. Virtual environment tadi jadi kita analogikan sebagai kelas di sini. Dibuat dengan cara create nama virtual environment. Nah, kalau misalnya ada teks yang berbeda, ada di mana yang di sini? Adalah yang pertama. Oke. Saya pakai laptop i3 K43 lampunya dipakai proses create environment. Sebenarnya untuk membuat environment karena hard to load package ini tergantung koneksi internet masing-masing ya, jadi mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tapi yang paling berpengaruh
koneksi internet untuk mendownload paket dan installer-installernya ketika membuat virtual environment. Nah, yang di sini kan ini download semua soalnya. Nah, di sini. Jadi kalau lambat tidaknya tergantung koneksi. Nah, masing-masing iya online semua paketnya. Jadi kalau misalnya membuat virtual environment lama, bukan berarti komputernya yang lambat, tapi mungkin di koneksi internetnya. Jadi tidak perlu khawatir. Semuanya. Jadi package yang di-download oleh online semua iya. Nah, contohnya ini, ketika kita install package nanti ada pertanyaan seperti ini. Proses Y atau N. Y itu iya, N itu tidak. Lanjut di Y. Nah, ini kan download di package. Oke. Oke, contact clear. Kemarin dicoba mengikuti protokol environment-nya pakai coba buat. Perintahnya contact clear, tahap persiapan betul. Kok error ya? Pesan errornya seperti apa? Pak Fauji SMA 1 Pemilihan. Ada pesan error contact clear ya. Oke. Mungkin seperti ini. Misalnya di sini ya. Sebelumnya sudah buat di virtual environment atau kelas namanya di sini contohnya Exim Preparation. Salah bukan ini, udah dihapus. Nah, ini tidak contoh yang kelas mengemudi ya. Nah, sebelumnya kita sudah membuat virtual environment di kelas mengemudi misalnya, contohnya contact clear kelas mengemudi sudah dibuat sebelumnya. Nah, kita ingin membuat virtual environment lagi yang lain, misalnya kita coba dulu. Ya mungkin error ada di ENV, coba buat ya betul. Mungkin itu salah satu penyebabnya. Jadi jika itu terjadi, misalnya ya, nah, kita coba di sini. Jika ini terjadi, kita sudah membuat virtual environment sebelumnya, tapi kita ingin membuat virtual environment lagi atau membuat kelas lagi. Sebelumnya kita harus keluar dari kelas yang ada. Nah, misalnya gini, kalau misalnya ada error, ini kan kita ada di virtual environment kelas mengemudi misalnya. Kita ingin membuat satu lagi virtual environment yang lain. Kita harus keluar dulu dengan Honda deactivate. Nah, setelah itu baru bisa Honda create lagi. Kenapa harus keluar dulu? Itu untuk menghindari error-error yang mungkin pada saat instalasi. Jadi amannya kita harus keluar dari kelas virtual environment yang dibuat sebelumnya untuk membuat lagi virtual yang baru. Seperti itu. Oke. Nah, ini package-nya sudah diinstal semua ya. Yang di virtual environment tanpa persiapan.
fungsi yang tadi. Kita install lagi yang lain, kita pindah ke tahap training. Lama juga ya. Oke, lama tidaknya tergantung koneksi internet sebenarnya. Package-nya banyak. Ya, package-nya cukup banyak kalau untuk AirSIM ini. Karena melibatkan banyak library atau banyak pelatih yang diperlukan untuk menjalankan sebuah fungsi yang spesifik nanti di AirSIM-nya. Tapi nanti itu di sesi ketika kita mencoba AirSIM, sekarang kita instalasi package-nya dulu. Nah, kita pindah ke virtual environment kelas tahap training. Nah, jadi ketika kita ingin install package atau install library yang banyak ini, sudah selesai. Kita keluar dulu dengan Honda deactivate, kemudian masuk ke virtual environment atau kelas lain yang sudah kita buat. Honda activate nama kelasnya misalnya tahap training. Lalu kita jalan lagi. Nah, kita jalankan Python install package for training. Tapi sebelum dijalankan, dicek dulu ya. Nah, soalnya ada package Tesoko GPU dan TH GPU. Nah, dua package ini kita install kalau emang kita menggunakan GPU atau VGA-nya NVIDIA. Jika tidak, dipagar saja. Semuanya dicuci-cuci. Dah. Oh. Nah, tadi kalau misalnya ada error or not install package due to environment error, access is denied, jalankan Anaconda konsolnya sebagai administrator. Ini terjadi ketika kita menjalankan Anaconda Open dan install package, tapi kita bukan administrator. Caranya adalah kita masuk ke konsolnya lewat menu, misalnya Anaconda Open tahap training. Klik kanan, run as administrator. Untuk menghindari error seperti ini. Oke, sampai sini proses instalasi sudah sampai mana? Baik. Di sini ada pesan error the current user don't write permission. Jadi pastikan ketika menjalankan ini kita jalankan sebagai administrator. Kalau tidak nanti ada pesan error seperti tadi dan package installernya tidak akan bisa diinstal. Nah, seperti ini. Oke, dari Pak Fauzi, SMA 1 Pak Bendilan. Oke, udah proses. Oke.
Ya sepertinya lama kalau 3 environment. Nah, ya di sini kita hanya mempersiapkan package-nya saja, Pak, dan memang pasti lama. Jadi ada yang sudah berhasil satu virtual environment. Oke, baru masuk buat yang kita persiapan. Ada yang sudah selesai di virtual environment tahap persiapan? Itu belum. Sambil download RC-nya jadi lama. Jadi diutamakan yang 3 virtual environment yang dulu yang di-download. Jadi kalau misalnya download sambil download yang package RC-nya di bawah, itu pasti lama. Jadi biar selesaikan dulu ini sebelum ke download RC-nya. Karena yang paling utama ini sebenarnya. Oke, ada yang komen di forum. Untuk absensi di sini disebutnya ada sesuai yang absen ya. Untuk absensi ada tempatnya tersendiri, jadi bukan di sini. Ini untuk khusus diskusi yang di forum. Nah, Nah, pipis lah naik sana mungkin naik. ada yang misalnya, kenapa Pipis kita dulu. buat 3 virtual environment tidak satu. Nah, jadi untuk setiap tahapan nanti tahap training dan tahap pengujian kita menggunakan library dengan versi yang berbeda-beda nantinya.
di sini untuk preparation. Untuk preparation di sini kita menggunakan Keras versi 2.4.3. Namun untuk ini kita menggunakan Keras 2.1.3. Jadi versinya berbeda. Kenapa versi 2.4.3 tidak bisa digunakan untuk training? Karena ada beberapa fungsi yang sudah berubah. Jadi di package atau library yang diinstal di sini memang dibuat tujuannya spesifik, pertama untuk tahap persiapan menggunakan package dan library ini. Untuk training ada beda di library Kerasnya karena memang tujuannya berbeda untuk training. Nanti untuk testing nanti ada perbedaan di Jupyter Notebook dan Tornado-nya. Jadi kenapa kita menggunakan 3 package di sini, 3 paper untuk 3 kelas. Oke, sampai sini untuk instalasi yang tahap persiapan sudah selesai. Di luar enak kok. Cari angin segar. Jam segini banyak anginnya. Mau enak, mantap. Gimana nih? Satu ribu. Selamat siang, Pak Fitra Disa. Iya. Masih menjelaskan, ini soalnya sudah masuk waktu zuhur. Oh, oke. Apa mau di pause dulu atau bagaimana? Mungkin bisa, waktunya udah habis ya. Bisa dilanjut nanti di forum. Oh iya. Diskusinya bisa diakhiri. Oh iya. Oke, jadi karena waktunya sudah di jam 12.15, kita lanjutkan nanti di forum. Jika ada pertanyaan dan kendala atau ada misalnya linknya tidak bekerja atau yang ini, silahkan langsung dilempar di forum. Nah, jika misalnya instalasinya sudah selesai, jalankan notebook. Kalau ini sudah berhasil, maka instalasinya sudah selesai. Terima kasih. Kita lanjutkan di forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agustusan Waalaikumsalam. kelewat ya Mama. Mohon maaf agak lama gitu ya. Agustusan udah kelewat. Benderanya tuh dilepasin.